Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Puji Tuhan. Minggu kemarin kita membaca, membahas dan belajar dari Imamat pasal 23 tentang hari-hari raya. Ada 7 hari raya besar di situ. Dan 7 hari raya itu terkelompok di dalam 3 kelompok besarnya. Siapa yang masih ingat? Tidak usah 7, 3 saja. Ada yang masih ingat? Hari raya Paskah yang pertama. Yang kedua hari raya Pentakosta. Yang ketiga hari raya Pondok Daun. Kemudian kalau ada orang berkata atau bertanya, untuk apa kita belajar itu, Pak? Kemarin kita sudah membahasnya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Mengapa kita perlu belajar itu? Karena itu bukan sekedar hari raya, tetapi itu agenda Allah yang menggenapi rencana kekalnya. Perhatikanlah ketika Israel mengadakan hari raya Paskah. Bagi mereka itu sebuah peringatan ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menyembelih binatang dan darahnya disapukan di tiang pintu rumah, sehingga di mana ada tanda darah dalam satu rumah, maka kematian lewat. Itu bicara tentang kelepasan karena darah. Dan itu kemudian baru sekitar 1500 tahun kemudian Allah melakukannya. Waktu Kristus mati di kayu salib, itu tepat pada hari raya Paskah. Saudara lihat mereka merayakan Paskah, mereka hanya melihat masa lalu, peringatan. Tetapi ketika Allah menggenapinya dalam kairosnya, Allah melakukan apa yang dinubuatkan dari peristiwa Paskah. Yesuslah yang jadi anak domba yang disembelih, sehingga orang berlindung dalam kuasa pendamaian, pengampunan, dan orang diselamatkan. Kemudian hari raya Pentakosta, bagi Israel ada 2 maknanya. Yang satu, mereka memang pada hari ke-50 setelah kebangkitan, mereka juga memasuki masa panen raya, karena mereka sebagian besar juga petani. Itu masa semua buah-buah pohon-pohonan mereka menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi mereka juga diingatkan, itu juga tepat hari ketika mereka menerima 10 hukum Taurat di kaki Gunung Sinai. Jadi mereka merayakan hari Pentakosta itu dalam 2 makna itu. Tetapi di dalam agendanya Allah, dalam kairosnya Allah, Pentakosta adalah hari ketika Roh Kudus dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 menghasilkan panenan jiwa bagi kerajaan Allah. 3.000 orang bertobat, diselamatkan dan dibaptis di masa-masa hari Pentakosta. Saudara lihat, maka kita paham ini adalah rancangan kekal yang Allah wujudkan di dalam hari-hari raya. Kemudian hari raya Pondok Daun, mereka merayakannya sampai hari ini. Orang Yahudi penganut agama Yudaisme melakukan hukum Taurat dalam 3 kelompok. Ada kaum rabbinik yang melakukannya dengan ketat, kaum yang lebih moderat, dan kaum yang reformis. Tetapi mereka masih tetap melakukannya. Mereka akan tinggal di pondok-pondok, dibuat rumah kayak tenda-tenda kecil, walaupun di depan rumah, di halaman. Mereka mengingat waktu mereka masih tinggal di pengembaraan, di pondok-pondok, belum di rumah permanen di tanah perjanjian. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bagi kita ini akan menunjuk satu masa kita akan tinggal di mana Allah bertabernakel, berkemah di dalam kita. Secara rohani telah digenapi waktu Yesus datang, karena Yesus adalah tempat di mana kita bisa masuk dalam perhentian Allah. Eskenosen di situ berarti Allah berdiam, berkemah.
Sehingga ketika firman berdiam di dalam tubuh manusia, maka kita yang masuk dalam persekutuan dalam Kristus juga tinggal dalam perlindungan kemah Allah. Tetapi kita akan mengalaminya di Yerusalem yang baru, masuk dalam perkemahan di mana Allah di dalam Wahyu dikatakan, lihatlah Allah ada di tengah-tengah umatnya. Jadi sekarang kita tinggal di masa dari Pentakosta, panen raya jiwa, dan kita sedang menghadap menyongsong hari ketika kita masuk dalam hari raya Pondok Daun. Paskah sudah lewat. Ini bukan hanya perayaan kalender gereja, tapi bagi kita yang telah percaya kepada Kristus, itu sesuatu di mana kita diingatkan pertama kali percaya, diselamatkan, kita memasuki pengampunan oleh darah Yesus. Dan kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan pemindahan jiwa dari gereja ke gereja, bukan. Tetapi tuaian jiwa yang sungguh-sungguh orang-orang belum mengenal Tuhan. Di antara kita ada orang-orang yang melayani di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Head to head mengabarkan kabar baik. Ada beberapa lembaga yang melakukan pelayanan seperti ini, sehingga orang yang belum pernah mendengar Injil, mendengar Injil. Jadi ini tuaian jiwa bukan berarti ketika orang berkata kami merintis sebuah gereja, baru 3 bulan sekian ratus orang. Dari mana orang itu? Datang dari gereja-gereja yang berpindah. Enggak, walaupun itu boleh di bagian statistik gereja mungkin dibanggakan atau disyukuri, tapi itu cuma perpindahan. Tapi yang saya maksudkan adalah tuaian jiwa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu satu kali pun mendengar Injil dan mereka diselamatkan. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib melalui orang percaya, melalui literatur, sosial media, melalui pelayanan-pelayanan langsung, pelayanan diakonia. Bahkan tidak sedikit orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ketika Tuhan menyatakan diri dalam mimpi, sehingga mereka percaya kepada Kristus. Satu hari ada seorang datang atau lahir besar, dewasa dan bekerja di sebuah kota di daerah Oki. Kemudian dia merantau pindah ke Lampung Selatan. Dia satu hari didatangi Tuhan yang wajahnya persis. Satu hari dia bingung. Dia datang ke rumah orang lain dan kemudian dia melihat kalender. Orang ini mendatangi saya, memanggil saya untuk mengikuti dia. Sesuatu yang bisa terjadi, bahwa Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang menyatakan diri dengan caranya. Banyak orang dipanggil Tuhan dengan cara-cara seperti itu, tapi lebih banyak lagi orang dipanggil Tuhan melalui orang Kristen yang bersaksi, bercerita dengan mulutnya, dengan perbuatan tangan yang baik, dengan kesaksian hidup yang baik, sehingga mereka mengenal Kristus melalui orang percaya. Itu lebih natural. Jadi kitalah saksi bagi Tuhan, bukan hanya secara lisan perkataan kita, meskipun itu penting, sangat penting, tapi kesaksian hidup kita, perbuatan hidup kita, itu juga sebuah pendukung yang kuat untuk menegaskan apa yang kita saksikan. Jadi kita sedang hidup di masa ketika hari raya Pondok Daun sudah makin dekat. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada orang bekerja, ada orang membutuhkan tenaga kerja, karena ini masa tuaian ladang gandum. Dia keluar pagi-pagi jam 6, dia panggil orang bekerja, dia keluar jam 9 pagi, dia keluar lagi tengah hari, dia keluar lagi jam 3 petang. Masih didapati orang-orang yang belum bekerja, dan dia selalu panggil, kau kenapa tidak kerja? Ayo masuklah ke ladangku, pekerjaan banyak. Saudara bayangkan dari jam 6, 9, 12, jam 3, dan kemudian jam 5 petang dia keluar lagi.
Pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan mendapati masih ada orang yang belum bekerja. Dan dia berkata, ayo masuklah ke dalam pekerjaan Tuanmu, ada upah yang pantas. Kemudian ketika jam 6 petang, hari selesai, hari ketika upah dibagikan, semua orang mendapat upah 1 dinar. Tapi yang saya maksudkan adalah kita sedang ada di jam 5 petang dalam pelayanan pekerjaan pemberitaan kerajaan Allah. Kita tidak lagi masuk dalam ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan jam 12 siang, jam 3 petang, jam 9 pagi, atau bahkan jam 6 pagi. Itu masa orang-orang sebelum kita. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman ini, kita adalah orang yang masuk ke ladang anggurnya Allah, dipanggil Tuhan kalau kita mau mendengar, memberikan diri di jam 5 petang. Berarti waktunya sangat singkat. Maksud saya, hiduplah dengan kesadaran ketika malam tiba, jam 6 pergantian hari bagi orang Yahudi, mereka tidak tengah malam jam 12.00, tapi jam 6 petang, itu pergantian hari. Tuhan berkata tidak ada lagi orang bekerja setelah malam. Waktu kita singkat. Hiduplah, bekerjalah, berkaryalah, penuhi cita-citamu, tapi dalam kerangka menempatkannya dalam konteks hari segera menjadi malam, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan. Gunakan hari-hari hidup kita sekarang, karena kita masih ada di masa tuaian hari raya Pentakosta. Jiwa-jiwa diselamatkan. Jadilah saksi bagi keluargamu, kawan-kawanmu, kenalanmu. Hanya jadi saksi, tidak paksa orang, tidak mendesak orang, tidak bicara tentang agama, bicara tentang ada Kristus Tuhan yang telah datang menyerahkan nyawanya untuk supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Itulah inti dari pemberitaan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Itu bukan tugas sekelompok orang di lingkungan gereja, tapi semua orang percaya dipanggil Tuhan sebagai saksi bagi Dia. Kenapa? Karena waktunya sudah hampir selesai. Kasih tahu di sebelahnya, kita adalah rombongan kloter terakhir yang dipanggil masuk dalam ladang Tuhan di jam 5 petang. Kasih tahu, jam 5 petang, bro. Jam 5 petang, bro. Ya, jam 5 petang. Sebentar malam. Mungkin juga bukan jam 5 lagi kita. Kita sedang bekerja di menit-menit atau bagian-bagian akhir sebelum malam tiba. Jangan hidup dan kemudian terlena di dunia ini sehingga kita merasa kita masih akan begitu lama 1000 tahun lagi dan seterusnya. Kita tidak tahu hari kita. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki melalui pekerjaan, melalui keseharian kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ke-24 sampai 27, penutup dari kitab Imamat. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai sekarang kita akan selesai. Ya, masih ada satu tapi mungkin di lain hari tentang pakaian imam. Kalau kita membaca Imamat 24 sampai 27 setelah hari raya ini mengingatkan kita, bagi kita, bahwa itu sesuatu yang sudah lampau, yang masih dikerjakan orang Israel sekarang, dan kita telah melihatnya makna yang akan terjadi. Pasal ini kemudian menjadi sebuah rangkuman, garis besarnya, nggak mungkin 4 pasal ini dibahas dalam waktu 1 jam. Di dalamnya kita bisa dapati bahwa Allah ingin kekudusannya menerangi segala segi kehidupan kita. Karena di dalamnya di situ ada, di dalam pasal 24 ayat pertama, 2 dan seterusnya, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat pasal 24 sampai 27 ini menunjukkan bahwa ternyata kekudusan Allah tidak hanya berlaku harus ada di ruang ibadah saja.
tetapi bahwa kekudusan Allah itu harus menerangi berbagai bidang hidup kita. Dalam ibadah, oke. Dalam kita mengatur keadilan sosial. Dalam wewenang apa? Lingkup kita dalam rumah tangga. Jadilah seorang yang mengendalikan, mengatur, mengupayakan terjadi keadilan dalam keluarga. Nggak harus jadi RT, nggak harus jadi RW, nggak harus jadi Pak Camat atau Bupati atau Pak Lurah. Baru saudara berkata, wah saya harus melakukan keadilan sosial. Mulailah dari lingkup dirimu, di rumah tanggamu, di tempat kerjamu. Engkau harus hidup di dalam rancangan Allah supaya keadilan, kekudusan Allah nyata dalam sikap-sikap dan perilakumu. Dalam engkau menata ekonomi, dalam engkau melakukan semua kegiatan harian, biarlah di situ juga memancar kekudusan Allah. Dan juga kekudusan Allah menuntut kesetiaan kita sebagai sebuah respon kepada Tuhan. Jadi imamat ini menunjukkan bahwa kekudusan itu bukan hanya waktu di gereja, tapi dibawa sampai ke ruang kerja, di pergaulan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia nyata orang akan berkata, bagaimana cara bisa hidup kudus, Pak? Ketika engkau melakukan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana engkau seorang anak Tuhan, anak terang, maka engkau menunjukkannya. Mari kita lihat bagaimana pasal 24 bicara lebih banyak tentang hadirat Allah. Maknanya sederhana, Allah menerangi umatnya sehingga supaya tidak hidup dalam kegelapan. Jadi jelas di dalam ibadah harus ada kekudusan. Pelayan-pelayan Tuhan, semua orang yang beribadah, motivasinya harus kudus dan benar. Banyak orang datang ke gereja, entahkah beribadah, entahkah melayani, tapi motivasinya tidak diperhatikan. Yang penting aku ke gereja, karena Kristen aku ke gereja hari Minggu. Itu tidak cukup, harus ada kekudusan dalam motivasi kita. Keadilan ilahi dalam pasal 25, ketika Tuhan mengatur bagaimana tata perekonomian, tata cara orang memperlakukan orang yang lemah, orang yang berhutang, dalam semangat kasih Allah dan kekudusannya dinyatakan. Jadi keadilan sosial harus juga terwarnai, terpengaruhi oleh kekudusan Allah. Kemudian pasal 26 bicara tentang kesetiaan dalam perjanjian. Allah itu setia dan dia mau umatnya juga setia melakukannya. Dan kemudian kalau mereka tidak setia, pasal 26 ada ancaman, maka aku akan menghukum kamu. Allah memberkati, dan kalau ada umatnya salah, dia mendidik, bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya mereka kembali kepada kebenaran. Jadi kekudusan Allah itu menuntut kesetiaan perjanjian. Orang yang setia dengan perjanjiannya kepada Tuhan dan kepada sesamanya, itu memancarkan kekudusan Allah. Jadi kalau kita berpikir kudus itu adalah juga ketika kau setia pegang janji. Jangan tarsok-tarsok. Sebentar, besok, nggak bisa dipegang janjinya. Tapi kalau ngomong hidup kudus, nggak benar itu. Kesetiaan dalam perjanjian. Respon umat, hidup setia melalui komitmen. Dan pasal 27 bicara tentang nasar dan persembahan. Kemudian selesai. Kenapa itu ditutup seperti itu? Sangat menarik untuk melihatnya. Kekudusan Allah ternyata menuntut respon hidup umatnya. Jadi ini bagian dari respon. Kalau orang bernasar, kalau orang melakukan sesuatu, maka dia harus melakukannya sebagai bagian dari aplikasi hidup kudus sebagai umat Allah. Jadi kita lihat bahwa kekudusan yang Allah maksudkan dalam kitab Imamat itu membentuk kehidupan secara keseluruhan. Tidak hanya berhenti di mezbah, tidak hanya berhenti di ibadah. Di sehari-hari kita bisa nggak Allah membanggakan hidup kita sebagai anaknya, hidup dalam kudus? Kalau sudah janji, dipegang nggak janjinya? Kalau sudah komitmen, dilakukan nggak?
Allah ingin membanggakan saudara, para wanita dan pria, orang tua sampai anak-anak, dalam keluargamu. Jangan sampai orang dalam keluargamu menganggap engkau adalah orang yang selalu ingkar janji, cuma ngomong saja. Saudara lihat, Allah ingin kita hidup dalam kekudusan, dalam pengertian keseluruhannya. Itu maknanya dari pasal 24 sampai 27. Jadi dia mengajarkan bagaimana Allah menerangi hidupnya, Allah menata keadilan, Allah menata ekonomi dengan belas kasih. Saudara, kita lihat apa yang disebut kapitalisme dalam nada yang sangat kasar keras, maka ada penindasan di situ. Orang yang lemah bisa ternyata menjadi cara untuk membuat orang tetap ada dalam situasi yang mapan, bahkan berkelimpahan. Eksploitasi kaum lemah bisa membuat orang-orang dalam kelompok sedikit mempengaruhi atau berkuasa lebih hebat lagi. Tapi Allah ingin bahwa keadilan dalam peradilan ekonomi, dalam penataan ekonomi, ada semangat belas kasihnya. Saudara, kalau hukum-hukum ini diterapkan dalam hidup kita secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perusahaan kita, maka Tuhan pasti berkenan. Allah setia pada perjanjiannya, sehingga dia menuntut hidup umatnya setia. Kalau Allah setia, wajar kalau dia meminta kita jadi orang setia. Karena Allah kudus, wajar kalau dia minta kita hidup dalam kekudusan. Karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan, sejak di bumi sampai dalam kerajaan Allah. Hidup satu frekuensi dengan Tuhan. Betul? Allah itu kudus, Allah itu setia. Dia mau supaya kita juga memiliki gaya hidup yang kudus dan setia di hadapannya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Dalam pasal 24, ketika Allah menerangi umatnya, ada dua bagian saja yang kita mau bahas atau tiga. Tentang terang hadirat Allah. Kata kuncinya nertamit, di mana pelita di ruang hadirat Allah itu harus menyala, gak boleh padam. Maknanya apa? Geser ke kanan terus Bapak Ibu dalam kolom-kolomnya. Allah selalu hadir menerangi umatnya. Simbolnya saja, ruang suci, pelita emas itu tidak boleh padam. Apinya harus nyala, siang dan malam. Imam bertugas menjaga, memastikannya. Saya pernah membaca dan tahu bahwa di Gunung Kawi ada orang yang mengupahi membayar orang untuk 365 hari menjaga lilinnya tidak boleh padam. Pemiliknya adalah pengusaha-pengusaha yang di Jakarta, mungkin di Surabaya atau bahkan tempat yang lain, membayar orang supaya lilin yang besar tidak padam selama 365 hari. Karena ketika lilin padam, cahayanya redup, dia percaya dan beranggapan rezekinya akan padam juga. Sebegitunya orang menjaga api. Tuhan menyuruh imam-imam menjaga api supaya tidak padam, karena itu memberi makna bahwa dia selalu menerangi umatnya. Dan kemudian ini menunjuk kepada sebuah nubuatan. Kristus adalah terang dunia yang bercahaya. Kemudian apa implikasinya buat kita? Sebagai orang Kristen, kita tidak nyalain lagi lampu 24 jam, tetapi kita sekarang yang jadi terang, karena kita hidup dalam hadirat Allah. Jadi kalau saudara hidup dalam hadirat Allah, terang kekudusan kemuliaan Allah menerangi pikiran kita, kehendak kita, angan-angan kita, cara hidup kita, otomatis outputnya juga akan perbuatan-perbuatan terang. Kalau di dalam pikiran kita diterangi oleh kehadiran Allah, maka yang dipikirkan kita nggak ada lagi hal yang gelap. Rencana-rencana gelap, niat-niat jahat, kalau itu diterangi oleh Roh Kudus, kalau itu diterangi oleh firman Allah, maka otomatis itu terkoreksi, diperbaiki. Betul? Bawa niat jahatmu, doakan kepada Tuhan misalnya sampai sebegitunya, dan tanya Tuhan, apakah engkau mau saya melakukan rencana 1, 2, 3, walaupun kau tahu ini jahat.
pasti Tuhan akan memberikan kesaksian yang kuat di hatimu, di pikiranmu, dan mungkin suara lain dipakai Tuhan. Mungkin ayat akan saudara yang pernah baca muncul untuk mencegah engkau tidak melakukan rencana jahat itu. Jadi semua yang diterangi oleh hadirat Allah akan membuat orang itu hidup dalam terang. Amin. Jangan hanya mukanya saja yang dipoles, terang terus kinclong, disuntik pemutih. Ya kan, sudah tahu pigmennya memang pigmen orang sawo mateng, dikasih pemutih, dan orang bangga kalau mukanya putih. Hatinya juga harusnya, pikirannya juga, outputnya juga harus terang. Media sosial kita menggambarkan pikiran-pikiran kita. Kalau Anda buat status, kalau Anda buat story, kalau Anda buat apa di Facebook, apa di mana, itu ungkapannya. Hiduplah dalam terang. Roti sajian, ada 12 roti yang disusun 2 tumpuk 6. Di atasnya dikasih kemenyan. Lekem panim, roti hadirat harafianya. Maksudnya apa? Itu pemeliharaan Allah. Yesus adalah roti kehidupan. Kemudian kekudusan namanya, bicara tentang nama itu kudus, berotoritas, sehingga orang harus menghormati nama Tuhan. Sehingga dalam 10 perintah itu kita diminta untuk menghormati nama Tuhan, tidak sembarangan menyebut. Latah panggil Tuhan, 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 Yesus, 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 ya kan? Jangan, hormati Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat pelita yang terus menyala ini. Pelita ini harus menyala karena tidak boleh padam. Sebab hadirat Allah tidak pernah berhenti. Dia kekal, tidak ada siang dan tidak ada malam. Dia Allah yang terus memancar. Satu hari, kitab Wahyu mengatakan, di Yerusalem yang baru tidak ada lagi sinar matahari. Salah satunya, tidak ada laut dan sebagainya. Karena dialah terang itu. Allah adalah terang. Di dalam dia selalu terang, tidak ada kegelapan. Sebab sebelumnya dikatakan semua yang lama sudah berlalu. Jadi Yerusalem baru adalah tempat di mana Allah bersemayam, bertahta dalam kemuliaannya dan tidak ada siang dan malam. Ada satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh para lansia. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Kita akan masuk ke sana, satu kota yang tidak ada malamnya. Kadang ada orang takut kegelapan, betul? Tidur pun terang, padahal nggak bagus itu. Ketika kita tidur dalam keadaan gelap, itu akan membuat ada hormon tertentu yang membuat kita lebih rileks dan seterusnya. Jadi jangan biasakan tidur terang seperti siang hari. Kasih redup, bahkan kalau bisa tidak ada cahaya. Bangunnya gimana Pak? Ya hati-hati. Jangan kesandung. Ada lampu sensor yang ketika bangun dia bergerak, saudara bergerak, lampunya nyala. Ya. Dulu saya pernah belikan anak, dia takut, menyala sendiri, bergerak sendiri, akhirnya nggak dipakai. Jadi kita harus hidup dalam terangnya Allah. Penyembahan itu di dalam hadirat Allah bukan sebuah peristiwa sesaat dalam ibadah, tapi sebuah gaya hidup yang berkelanjutan karena hidup dalam terang. Jadi jangan hanya di ruang ibadah kita menyala. Wah, dalam ibadah kita nyanyi haleluya, haleluya, wah semangat betul. Begitu lampu mati, gak bisa nyanyi. Saudara lihat, perhatikan di gereja-gereja yang menekankan, mengandalkan musik semata, matikan listriknya, matikan drumnya. Orang bilang penyembahan kita turun. Kok bisa penyembahan turun? Emang itu minuman soda yang dikocok kayak sampen mungkin, kemudian redup. Berapa banyak orang yang menyembah Tuhan, beribadah yang sangat mengandalkan kalau musiknya harus naik kemana?
Kan nanti akan berhenti juga. Puji Tuhan kita bisa menggunakan itu, tapi itu bukan sebuah sarana untuk membuat kita merasa menarik hadirat Tuhan. Allah itu Allah yang maha hadir. Dia mau kita menyembah bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan iman. Bahkan jika Anda berdoa dan tidak rasa, wih, hadirat Allah kuat sekali di sini. Sekalipun Anda diam berdoa, tapi ketika kemudian kau membaharui komitmenmu dan berkata, Tuhan, aku mau hidup benar di hadapanmu sekarang. Tanpa getar-getar, tanpa histeris, tanpa sesuatu yang sensasional, hidupmu berubah. Dibanding kau hanya berkata, hadirat Allah kuat sekali di sini. Saudara, kadang-kadang penyembahan Kristen di gereja-gereja telah terkondisikan dalam hal-hal yang banyak mereduksi kebenaran. Tapi penyembahan yang sejati bukan hanya diterangi pada saat kita beribadah, tapi itu sebuah gaya hidup. Ketika tidak ada musik, ketika tidak ada orang, engkau menyanyi menyembah Tuhan. Tapi bukan sekedar menyanyi bukan sekedar menyanyi itu sebuah penyembahan. Kita pernah membahasnya, penyembahan sejati adalah ketika kita hidup melakukan kehendak Allah. Ketika kita menggenapi kehendak Allah, itulah sebuah penyembahan kita. Dan itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 17. Menggenapi kehendak Allah. Itu sebuah penyembahan yang terbaik, yang memuliakan namanya. Jadi katakan gaya hidup yang berkelanjutan. Amin. Karena ada orang ke gereja itu nggak nyanyi, saudara. Apapun penyebabnya saya nggak tahu dan nggak perlu tahu. Dia nonton. Ini musiknya kurang bagus. Ini suasananya kurang enak. WL-nya suaranya fales. Singernya juga nggak kompak dan sebagainya misalnya. Dia tidak mau memuji Tuhan. Tuhan mau kita menjadi penyembah yang sejati. Kekudusan itu dimulai dari hidup yang diterangi di hadirat Allah. Tinggallah dalam hadirat Allah. Jadi artinya kita nggak keluar dari gereja, Pak? Enggak. 1 Tesalonika pasal 5 berkata, berdoa senantiasa. Berarti kita tinggal dalam hadirat Allah. Kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ingini, kita bisa taruh dalam hadirat Tuhan dan minta Tuhan menerangi. Ini rencana saya, ini kerinduan saya, ini cita-cita saya Tuhan. Terangi dan tuntunlah, supaya apa yang enggak baik di matamu, Tuhan singkirkan. Bisa berdoa seperti itu, saudara? Harusnya seperti itu. Kita berdoa, berani membawa semuanya di dalam terang Tuhan. Satu hari seorang Raja Hizkia diancam oleh kerajaan yang lebih kuat, yang sudah menaklukkan kerajaan yang lebih besar lagi. Yehuda itu kerajaannya kecil secara geografis. Kemudian ancaman itu dalam bentuk surat dia bentangkan di hadapan Tuhan. Dan dia menangis dan berkata, Tuhan lihatlah ancaman datang atas umatmu. Kami mengandalkan Engkau, tapi mereka menghina kami. Biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Saudara, ketika kita membawa masalah kita ke hadapan Tuhan, pembelaan datang dari Tuhan. Percayalah itu. Dari sejak dahulu, sekarang, selamanya. Kalau engkau punya persoalan, pergumulan, bawa ke hadapan Tuhan. Jangan tulis di media sosialmu, nggak ada guna. Tuhan, tanggal tua nih Tuhan, ya kan? Tapi di media sosial, beras sudah hampir habis Tuhan, saldo tabungan sudah hampir habis Tuhan. Harusnya kalau memang seperti itu kau bawa di hadapan Tuhan, nggak perlu kau tulis di statusmu dan percaya Tuhan menggenapinya. Itu sungguh tidak memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan cara yang Dia kehendaki. Yohanes pasal 8 ayat 12, Kristus adalah terang dunia. Dan kemudian pasal 5 14 sampai 16
Sekarang Yesus berkata, aku terang dunia. Kalau engkau hidup di dalam aku, kamu juga jadi terang dunia. Kau harus bercahaya di depan semua orang. Mau baca Matius pasal 5? Karena ada yang terayun-ayun antara tidur dan bangun. Kasih tahu sebelahnya, bangunkan aku kalau aku sampai mangguk-mangguk. Matius 5 ayat 14 saya baca. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baca sama-sama ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau mereka melihat perbuatanmu yang jelek, yang gelap, apa mereka memuliakan Bapa di sorga? Tidak. Mereka akan mencibir dan menghina Tuhan. Katanya anak Tuhan, hidupnya kok begitu. Nah, tapi mari ingat, ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, konsisten, terang, jadi berkat, mereka memuliakan Tuhan. Roti hadirat Lekem Pandim ini 12 susun, 2 tumpuk, bicara apa? Seluruh Israel karena 12 suku. Allah menyediakan meja persekutuan, ini maknanya. Dalam Kristus kita tidak lagi berdiri jauh. Kita diundang duduk di mejanya Tuhan. Karena roti ini gambarnya salah. Harusnya rotinya naik ke atas, 6 tumpuk besar. Sebelah kiri 6 tumpuk, di atasnya ada menyan. Roti ini pernah diberikan kepada Daud waktu dia dalam pengembaraan, pelarian. Roti ini cukup untuk makan dia dengan kawan-kawannya sampai beberapa lama. Jadi besar pasti. Siapa yang mau baca Mazmur 23 ayat 5? Saya yang menghafal. Tuhan adalah gembalaku. Ayat 5 apa? Kalau nggak hafal baca ayat. Nyanyi dulu Pak baru hafal. Ya sudah kelamaan nanti. Mari kita baca Mazmur 23 ayat yang kelima. Sama-sama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Tuhan undang kita. Di meja makannya Tuhan mengajak kita masuk dalam persekutuannya. Betapa penuh sukacitanya ketika Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia membawa kita dalam sebuah persekutuan yang akrab, intim. Bapak Ibu bisa mengundang orang yang tidak engkau kenal makan bersamamu di rumah? Bisa? Jarang ya? Tapi orang-orang dekat, tamu jauh yang dekat, bisa ayo datang ke rumah, makan. Walaupun cuma ada bubur, walaupun cuma ada singkong, ayo makan. Mengundang masuk ke ruang makannya, itu gambaran dari sebuah hubungan yang intim. Tuhan mengajak kita, Dia menyediakan meja hidangan di hadapan kita. Itu sebuah persekutuan yang begitu indah. Jadi selamanya roti 12 buah roti dalam 2 tumpuk itu 6 itu menggambarkan Israel. Maknanya adalah Tuhan selalu ingat Israel. Saudara senang gak kalau Tuhan ingat saudara? Hah? Ayo, orang tuamu bisa lupa dengan engkau. Lah merantau sekian tahun tidak pernah balik. Atau ada di sinilah, di kota inilah, tidak pernah muncul. Kalau aku tidak sakit, tidak muncul dia. Bisa saja orang tuamu lupa dengan engkau karena sibuk, dan yang paling takut dia pikun. Oh, kau anakku ya? Oh, pantesan mirip, tapi aku caknya tidak katik punya anak katanya. Aku lah tua nih dewean baik.
Nah kalau orang tua mau pikun dan tidak ingat lagi engkau anaknya, sedih nggak saudara? Tuhan selalu ingat akan engkau. Dia ingat namamu. Amin. Itu roti harus ada. Pak, apa selamanya? Enggak, diganti nanti. Ada hari roti itu akan diganti baru lagi. Roti lama dimakan imam, ditaruh lagi roti baru. Jumlahnya enggak boleh kurang. Krisis enggak, pokoknya tetap harus ada. 12 roti, gambaran Tuhan terus memperhatikan Israel. Wah, itu indah saudara. Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus itu roti hidup. Dia bukan hanya memandang engkau, tapi dia memberi hidupmu kepada kita. Jadi roti hadirat atau roti sajian 12 tumpuk ini, 12 susun ini melambangkan Israel ada di hadapan Allah. Kita enggak lagi susun roti di gereja, enggak ada 6. Habis nih pasti dimakan. Kalau ada roti di sini 12, bawa turun potong untuk ngopi. Ya kan? Enggak ada. Adanya kita sebulan sekali perjamuan kudus. Jadi gereja enggak lagi harus ada sediakan 2 roti 6. Enggak, tapi kita diundang masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah ini sengaja saya enggak breakdown kecil-kecil, tujuannya saudara tahu supaya cepat. Coba kalau satu-satu saya jelasin, tapi saudara baca agak pening kali, tapi lihatlah warnanya. Lokasinya di kemah suci kalau roti hadirat, kalau perjamuan kudus dalam ibadah. Maknanya Allah pusat persekutuan. Jumlah rotinya 12 kalau di hadirat Allah. Tapi di perjamuan kudus 1 roti yang dipecah, karena itu bicara tubuh Kristus bagi banyak orang. Siapa yang makan? Dalam roti di hadirat Allah cuma imam, nggak boleh orang lain. Tapi di perjamuan kudus semua orang percaya, imamat yang rajani, semua boleh makan, supaya mendapat bagian di dalam Kristus. Jadi karena akses Allah kepada Allah telah terbuka, orang bisa bersekutu dengan Dia. Frekuensinya ganti roti itu setiap Sabat, kalau roti di kemah suci. Tetapi kita berdasarkan kesepakatan, biasanya kita minggu pertama, tapi ada gereja setiap khotbah firman selalu ada roti, ada perjamuan. Jadi kalau kebaktiannya 3 kali, ada kebaktian, ada firman, 3 kali mereka perjamuan. Kenapa kita tidak? Karena itu bisa juga membuat kita akhirnya tidak lagi menghargai, terlalu rapat frekuensinya. Tapi ada gereja yang irit, 1 tahun 1 kali saja perjamuan. Ada yang 2 kali. Tapi ini sudah mau mati Pak. Panggil pendeta bikin perjamuan di rumah. Ada seperti itu pelayanan. Jadi karena gerejanya cuma 1 kali 2 kali setahun, ini kayaknya sudah sakit parah. Mereka percaya sebelum mati mau menikmati perjamuan kudus. Nunggu Paskah masih lama, nunggu Natal masih lama. Gereja mengadakan perjamuan kudus untuk orang yang dianggap sudah mau meninggal ini. Nah, jadi berkala. Maknanya apa? Setiap kali kita makan perjamuan, penyerahan kita diperbaharui, hubungan kita. Jadi jangan menghindar perjamuan kudus. Besok kita perjamuan kudus minggu depan. Jangan menghindar, tapi justru datang. Tapi aku banyak salah. Justru itu kesempatan untuk engkau membereskannya di hadapan Tuhan. Amin. Dulu karena pengajaran kurang, saya tahu sekali waktu saya masih pengerja, ada orang nggak berani datang ke gereja kalau hari perjamuan kudus. Kalau ditanya ngomong, aku nggak layak, aku takut dihukum Tuhan. Padahal justru Kristus dikorbankan bagi kita supaya kita yang berdosa beroleh pengampunan. Amin. Karena pembaharuan setiap kali kita datang. Kemudian kok makna sini? Maknanya kalau roti perjamuan Israel, roti 12 roti, Israel ada di hadapan Allah. Kalau perjamuan kudus, Kristus hadir bagi umat. Persekutuan perjanjian digenapi dalam Kristus. Fungsinya ini simbol perjanjian, yang ini partisipasi kita di dalam tubuh Kristus. Jadi ini hubungan, ada relasi.
Karena kita sudah terikat dengan Tuhan, maka kita diperbaharui. Kekudusan namanya ya. Orang yang menghujat Allah berarti menolak otoritasnya Tuhan. Satu hukum hebatnya berlaku. Orang asing, iya. Orang non-Yahudi yang tinggal menjadi proselit juga iya. Satu hukum berlaku. Kalau melanggar, dilempar batu sampai mati. Itu pasal 24 ayat 22. Ada satu kasus seorang yang bertengkar dengan orang non-Yahudi, kemudian orang yang Yahudi ini menghujat nama Tuhan. Kemudian dia diasingkan, dikarantina, terus Tuhan bicara kepada Musa, orang itu harus dihukum mati, walaupun orang Yahudi asli. Jadi pasal 24 bicara tentang hidup kudus dimulai dari hadirat Allah. Kita dipanggil untuk menghormati nama Tuhan, dan dalam kekudusan Allah kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Hukum itu berlaku sama. Ini pendeta, dia nggak boleh terlalu kudus, salah-salah juga boleh. Ini jemaat awam, wah harus hidup dalam kebenaran 100%. Enggak, semua sama, juga nggak boleh dibalik. Saya jemaat, berdosa juga nggak apa-apa. Kalau pendeta nggak boleh, nggak, sama, hukumnya sama, menghormati Tuhan. Pendetakah, jemaatkah, orang biasakah, semua hukum sama, satu hukum berlaku. Yang kedua, Allah menata keadilan sosial dan ekonomi. Karena dalam ruang keadilan sosial, kekudusannya harus juga dinyatakan. Kita bisa lihat dalam pasal 25, bicara tentang ada sabat untuk tanah. Tanah itu kalau sudah 7 tahun digarap, dia harus istirahat. Berarti nggak berkebun Pak? Iya nggak boleh. 1 tahun. Tujuannya supaya terjadi sebuah rehabilitasi kan. Tanah itu kemudian mengalami pembaharuan. Ada sabat buat tanah. Kalau ada buah yang muncul nggak boleh kau ambil. Biarlah dia gugur atau dimakan oleh orang asing atau dimakan oleh hewan. Tuhan menjaga ekosistem dalam siklus pertaniannya dengan hebat. Nggak boleh dieksploitasi habis-habisan. Ini maknanya Allah itu pemilik tanah. Ekonomi harus adil. Dan nanti dalam Lukas pasal 4, Yesus berkata ketika dia berkhotbah di Kapernaum, firman ini digenapi. Apa yang digenapi? Nubuatan Yesaya 700 tahun sebelumnya. Waktu dia baca, dia berkata, perkataan Yesaya yang 700 tahun ini, hari ini digenapi. Dia adalah penggenap dari nubuatan Sabat itu. Jadi di sini kita lihat bahwa hukum Sabat itu dan hukum Yobel itu menggambarkan Tuhan pemiliknya, Tuhan merancang keadilan sosial. Ya, perhentian bagi Tuhan. Tanah beristirahat setiap tahun ke-7. Sabat itu mencakup seluruh ciptaan manusia dan juga alam, kebun-kebun. Israel itu bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Perhatikan poinnya, produktivitas itu bukan sumber kehidupan, tapi Allah lah sumbernya. Tahun ke-7 mereka harus istirahat. Tanah itu harus istirahat. Wah nggak produktif dong. Enggak. Kalau Allah yang suruh, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Saudara ibadah nih, waduh saya tinggalin toko nih, saya tinggalin kerja. Ya sebelum tinggalin, Anda selesaikan dulu tugasnya. Kalau Anda ibu rumah tangga, masak dulu untuk anakmu, untuk istrimu, suamimu. Lakukan itu. Jadi jangan bilang, aku nak ke gereja yo, kau makanlah di warung sebelah sana yo. Misalnya begitu. Selesaikan tugasmu yang harus. Jadi jangan pelayanan dijadikan pelarian. Ingat Allah itu sumbernya. Kepemilikan atas tanah, kili haaret, tanah ini, tanah itu milikku. Di sini kita belajar, Israel itu cuma gerim vetosahim, tosafim, cuma pendatang dan penumpang. Pemiliknya siapa? Tuhan. Manusia itu cuma penata layan, pengelola, bukan pemilik. Satu hari kita akan tinggalkan tanah walaupun itu sertifikat hak milik atas namamu. Engkau nggak bisa bawa tanah.
pergi dalam kekekalan. Betul? Ini rumah, ini gedung SHM saya loh, properti ini punya saya loh. Satu hari engkau akan pergi, pulang, tinggalkan itu semua, dan kau bukan pemiliknya. Sahabat tanah menyatakan bahwa kehidupan tidak dikendalikan ekonomi, tetapi dikendalikan oleh kedaulatan Allah. Allah bisa memelihara. Dia memerintah bahkan ketika manusia berhenti bekerja. Kalau dia suruh kita beristirahat untuk merayakan persekutuan dengan dia, dalam konteks Israel, Allah lah yang bertanggung jawab memelihara semuanya. Kadang-kadang kita merasa kita yang harus jadi Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan suruh kita diam, cari wajahnya, cari anugerahnya, cari perkenanannya, lakukan itu. Tentu tugas-tugas kita harus selesai dulu. Yang ketiga, tahun Yobel. Ini sangat menarik. Pasal 25 ayat 8 sampai 17. Yobel itu namanya atau maknanya tanduk domba jantan. Dibunyikan 50 tahun sekali. Kalau ini bunyi artinya apa? Tanah dikembalikan. Karena kan orang bisa jatuh miskin, kemudian dia gadaikan tanah kepada orang yang lebih mampu. Itu juga enggak sembarangan, satu suku, satu marga, satu kekerabatan. Ingat kayak Elimelek waktu mati, tanah atas nama Elimelek dijual oleh Naomi kepada keluarga terdekatnya. Tanah dikembalikan. Budak ini siapa? Ini orang Ibrani. Kadang-kadang karena jatuh miskin melarat, maka orang tuanya berkata, ini anak saya, biar dia bekerja kepada engkau untuk membayar hutang. Dan saya juga menyerahkan diri menjadi budakmu, bekerja kepadamu. Itu cuma boleh 50 tahun. Kalau punya hutang, hutang juga harus dipulihkan. Struktur sosial warisan dikembalikan di tahun ke-50. Makanya Tuhan bilang, jangan ada otak yang jahat yang berkata, waduh, ini sudah mau dekat dengan tahun Yobel nih, aku nggak mau menolong engkau. Karena belum dapat untung, aku sudah harus kembalikan semuanya. Kan masa kerja makin pendek kalau makin dekat dengan tahun Yobel, karena semua harus dikembalikan. Tapi Tuhan merancang, tujuannya apa? Tidak boleh ada jerat hutang dan kemiskinan yang permanen. Ada kesempatan untuk engkau menebus kembali, tapi nggak punya duit. Tahun ke-50 bebas. Itu sebabnya tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Kita suka nyanyi itu kan, inilah apa itu lagi, ini tahun Yobel pembebasan. Kita ini tawanan. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Iblis nggak memperbudak kita 50 tahun, dia memperbudak kita seumur hidup. Jadi ketika orang bermain-main dengan dosa, iblis akan membelenggu hidup orang itu seumur hidupnya di bumi sampai kekekalan dampaknya. Tapi Kristus datang membebaskan kita, sehingga Kristus adalah penggenapan tahun Yobel. Tapi waktu Israel melakukannya sebagai satu tindakan nubuatan yang kelak akan digenapi oleh Yesus ketika dia datang dan mati. Saudara, Tuhan mengatur dengan begitu hebat. Amin. Apakah hukum-hukum dalam imamat kuno? Betul, tetapi maknanya masih harus dilakukan sampai hari ini karena Tuhan menggenapinya. Yang ketiga, Allah setia pada perjanjian. Karena dia setia, dia menuntut kesetiaan kita. Ya, di sini Tuhan menunjukkan relasi perjanjian itu bukan sekedar ritual ibadah. Karena ketaatan itu lahir dari hubungan. Terbaca nggak kalau saya transparan seperti itu? Bapak Ibu terbaca nggak? Baca ya. Jadi ketaatan itu lahir dari hubungan. Hubungan ketika seorang menyembah Tuhan, membangun relasi yang mengasihi, menghormati Tuhan, muncul ketaatan. Jadi bukan sekedar sebuah kekuasaan. Hadirat Allah adalah berkat terbesar. Di situ ada janji-janji berkat Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang, kehadiranku lebih besar dari semua berkat-berkat yang engkau butuhkan. Yang lain materi itu sekunder.
Kalau Anda datang kepada Tuhan, cari wajahnya atau cari buah tangannya? Halo? Kalau Anda pulang dari tempat yang lain, tempat yang jauh, sekian lama, orang dalam rumah tangga keluargamu, lihat wajahmu senang, apa lihat dulu? Mana oleh-olehnya? Mana oleh-olehnya? Pergi jauh-jauh nggak ada oleh-oleh. Wah, percuma aja. Satu hari ada pendeta, karena anggota MPL, dia cerita, tiap kali dia pulang, ada anak-anaknya tanya, mana? Pak, cucunya bilang, oh Pung, mana? Oleh-oleh Pung. Dia bilang, akulah hadiah terbesar buatmu. Tuh baju kotor, satu koper katanya. Saudara, bisakah kita melihat bahwa hidup orang itu adalah hadiah terbesar dalam hidup kita? Saudara cari Tuhan, cari berkatnya, kuasanya, mujizatnya, atau cari wajah dan perkenanannya? Ayo. Hadiah bisa dikirim, saudara. Teman saya lain lagi. Kalau dia pergi luar kota, jauh, dia nggak pernah beli. Nanti sudah dekat rumah, sudah di kotanya dia baru beli. Kemudian anaknya tahu, papa nih beli di sana, nah katanya. Dia bilang, nggak apa-apa. Yang penting aku bawa sesuatu untukmu. Nah, saudara, jadi berkat bisa dibeli. Oleh-oleh mana? Oleh-oleh dari Arab ada, oleh-oleh dari Israel ada. Ada toko jualnya. Anda nggak usah pergi ke sana jauh-jauh. Ada toko yang jual. Biasanya kan orang bilang, dari Israel yo. Karena dapat roti, dapat anggur, dan ada yang jualnya. Nggak perlu saudara datang hanya untuk beli oleh-oleh. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih besar dari materi yang kita perlukan. Disiplin Allah bertujuan pemulihan. Jadi kalau ada hukuman bagi Israel, itu bukan akhir dari kehidupan mereka. Nah, sekarang bagian terakhirnya bicara tentang nasar, komitmen kepada Allah. Itu ternyata harus kudus ya. Kesetiaan ibadah. Kristus memulihkan penyembahan sejati. Ibadah harus murni dan berpusat pada Allah. Pasal 26 masih, berkat ketaatan dan hadirat Allah. Yesus itu Immanuel. Jadi saudara bisa bilang, berkat terbesar yang saya perlu adalah kehadiran Tuhan. Di rumah ini, di toko saya, di tempat kerja saya, kalau engkau hadir Tuhan, itu sudah cukup. Bisa nggak kita berdoa seperti itu, saudara? Bisa? Di rumah saya Tuhan, engkaulah berkat terbesar. Ketika engkau hadir di rumah tangga kami, maka engkau akan memperhatikan juga semua keperluan kami. Amin? Belum bisa ya? Belum bisa berkata, kehadiran Tuhan adalah berkat terbesar lebih dari berkat-berkat yang lain. Belum bisa? Atau bisa? Bisa, harus bisa. Saudara harus diajak pada melihat yang mana yang substansi. Tuhanlah substansinya. Hadirat Allah lah yang paling utama. Apa artinya yang engkau butuhkan kalau Tuhan tidak bersamamu? Itu poinnya. Jadi Tuhan berkata, ketika aku hadir, aku berkati engkau. Tapi kalau engkau menolak kehadiranku, berkat-berkat itu hilang. Kutuk dan pendisiplinan dari Tuhan. Yesus menanggung semuanya. Dosa itu pasti membawa konsekuensi nyata. Jadi pasal 26 juga bicara tentang ada kutuk, ada penghukuman yang bertingkat. Yang pasal yang sama ayat 40 sampai 45 bicara tentang pertobatan dan pemulihan. Pengampunan melalui karya salib Yesus. Jadi kalau orang mau bertobat, selalu ada jalan kembali kepada Tuhan. 5 menit sebelum mati kalau dia tahu, 5 menit lagi dia mati, dia merasa hidupnya enggak layak. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, Tuhan terima dia. Tapi apa kita harus tunggu 5 menit terakhir? Amin? Sekarang harusnya, setiap hari. Pasal 27, nasar dan komitmen. Kristus menyerahkan diri sepenuhnya, hidup orang percaya itu milik Tuhan. Kekudusan milik Allah. Jadi komitmen kepada Tuhan untuk hidup kudus itu seharusnya di sepanjang hidup kita. Nah, dia juga menyinggung tentang persepuluhan kudus. Kristus sumber segala berkat. Memberi apapun pemberian kita, persembahan kasih, persepuluhan atau apapun, itu sebetulnya adalah tindakan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
tidak boleh kita jadikan itu alat untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Bahwa Tuhan menggantinya lebih banyak, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita adalah mempersembahkan dengan iman dan dengan syukur. Dan seharusnya saya tambah kasih, dengan kasih. Nah, penutup, hidup dalam perjanjian. Kristus itu menggenapi Taurat. Orang Kristen harus hidup dalam anugerah. Dia meresponi anugerah Allah. Ini penutup terakhir aplikasinya. Allah tidak mencari umat yang hanya rajin beribadah. Amin. Tetapi umat yang mau hidup kudus dalam seluruh segi kehidupan. Boleh berdiri dong, karena cuma beberapa paragraf. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah tidak mencari umat yang hanya rajin beribadah, tetapi umat yang mau hidup kudus dalam seluruh segi kehidupan. Ketika terang hadirat Allah menerangi hidup kita, ketika keadilannya mengalir melalui tindakan kita, ketika kesetiaan kita mencerminkan perjanjiannya dengan kita, maka dunia akan melihat bahwa Allah benar-benar tinggal di tengah kita, jemaatnya. Jadi sebelum kita masuk ke hari raya Pondok Daun di Yerusalem baru, Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Itu sebabnya kitab Imamat memanggil kita, ayo datang kepadaku, kata Tuhan. Amin. Mari kita merespon anugerah Allah dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini, setiap hari di sepanjang umur hidup kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapakku persembahkan. Mari saya mengajak kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kita tinggalkan tempat ini pagi ini, Allah memanggilmu untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia. Supaya kasih, kesucian, kemurahan hati, kebaikannya mengalir memancar dalam hidupmu.
supaya melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia telah menebus engkau dengan darah yang kudus. Dia memberikan nyawanya supaya engkau hidup sesuai dengan rencananya. Hidup kita di bumi terbatas waktunya. Kita sedang hidup di jam 5 petang sebelum tiba jam 6 ketika kegelapan datang. Ketika segala sesuatu selesai dan berakhir. Mari gunakan hari-hari hidup kita di bumi untuk melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya. Sebagai murid, siswa, mahasiswa, guru, dosen, karyawan, pegawai, profesional, pengusaha, apapun tugas kita, ibu rumah tangga, keseharian kita adalah sebuah tempat, sebuah kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan, menyatakan terangnya, kebaikannya, dan berita keselamatan itu memancar keluar dari dalam hidupmu. Ada satu hari ketika malam gelap, kita tidak lagi bekerja, tetapi beristirahat di rumah Bapa. Lambat atau cepat hari itu akan tiba. Jangan lagi hidup di dalam cara hidup yang lama. Kita sudah selesai dalam kitab Imamat, tapi biarlah itu menggores, merema dalam hidup kita, di loh hati kita. Allah memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia, Allah yang kudus. Muliakan Allah dengan segenap kehidupanmu. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini mendengar suara Tuhan dan engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Kau mau berkata sementara tutup mata dan berkata, ini aku Tuhan. Jangan lihat orang lain. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya, membaharui penyerahan diri saya, pelayanan saya, pengabdian saya, motivasi pekerjaan saya, cara hidup saya, pikiran perasaan saya, Tuhan baharui. Bapa, Engkau melihat respon kami, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami memerlukan Engkau. Kami memohon Tuhan mengerjakan kehendak-Mu di dalam kami, sehingga hidup kami yang singkat di bumi ini, bahkan ketika kami mencapai umur 90 tahun, 100 tahun, kami akan berakhir. Dan ketika hidup kami berakhir, kami akan ada bersama dengan Engkau di Yerusalem yang baru, di tempat di mana tidak ada lagi air mata, kesusahan, tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi malam, sebab Engkau adalah terang, terang kehidupan. Tapi sebelum kami sampai ke sana, kami mau gunakan hari-hari hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi saksi dengan bibir lidah kami, menjadi saksi dengan kebaikan-kebaikan yang kami peragakan, menjadi saksi dan menolong orang lain yang membutuhkan, melepaskan pengampunan, melepaskan kemurahan hati, menolong orang lain untuk mengenal Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya tidak ada seorang pun yang hidup bagi dirinya sendiri, karena kami telah ditebus. Kami mau hidup bagi Tuhan, karena Engkau telah
nyawamu bagi kami. Seumur hidup kami di bumi, kami membuat komitmen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menggenapi rancangan kekal dalam hidup kami. Tolonglah kami, tolong setiap kami. Haleluya. Ini doa kami di hadapan-Mu. Ini penyerahan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dari kitab Imamat, Kau menyingkapkan kerinduan terdalam yang ada di hati-Mu. Celikan mata hati bagi yang belum bisa melihatnya. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi bagi kami yang masih mengalami kesukaran mengerti rencana Allah. Kami tidak sekedar hidup tanpa tujuan Allah menuntun kami, tanpa kehendak Allah menjagai kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba melepaskan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, orang dewasa sampai yang lanjut usia. Hati yang teguh mengasihi Tuhan, berpegang pada kebenaran Allah seumur hidup di bumi. Tuntun kami dari segala yang jahat di mata Tuhan. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, tamborin, asyir, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuntun dan sertai kami dalam hari-hari hidup kami, untuk kami terus menjadi berkat sampai kami ada di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih banyak Bapa. Berkati persembahan kasih kami, persembahan syukur, pujian kami, sebab semuanya hanya hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja. Terpujilah Engkau Allah yang layak disembah selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus memenuhi kehidupanmu, memancar keluar dari hidupmu, menerangi, menjadi berkat bagi orang-orang, sampai Tuhan membawa engkau masuk dalam rumahnya yang kekal di sorga yang mulia selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberi persembahan yang ada di kotak kanan dan kiri ataupun secara QRIS. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.